Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malam ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dikumpulkan kembali di rumah ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita dapat bersama-sama menegakkan salat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu di majelis ilmu yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis ilmu itu adalah raudhatun min riyadil jannah. Dia adalah taman dari taman-taman surga. Maka tentu saja kita harapkan semoga pertemuan-pertemuan kita dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan manfaat, dan semoga dicatat sebagai amal soleh yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang akan kita bacakan pada malam hari ini hadis yang ke-29 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf rahimahullahu taala. Kata beliau, al-hadithut tasi' wal 'ishrun, hadis yang ke-29. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin, kabarkan kepadaku suatu amalan, yudkhilunil jannata wa yuba'iduni 'anil nar, yang amalan tersebut dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Ini pertanyaannya Mu'adz bin Jabal kepada Nabi. Qala, maka Nabi pun menjawab, laqad sa'altani an 'azimin, wahai Mu'adz, engkau telah bertanya kepadaku tentang suatu masalah yang besar. Wa innahu layasirun ala may yassarahu Allahu alaihi, namun dia akan mudah bagi siapa saja yang diberikan kemudahan oleh Allah. Apa itu? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadalah kepada Allah, wa la tusyrik bihi syai'a, dan jangan menyekutukannya
dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, kau tegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, kau tunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, lalu kau puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan berhaji ke Baitullah. Tsumma qala, setelah Nabi menyebutkan 5 rukun Islam itu sebagai amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka, lalu Nabi menambah. Nabi bertanya kepada Mu'ad bin Jabal seraya menawarkan kepada beliau, ala adulluka ala abwabil khair, wahai Mu'ad, inginkah kutunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? Tahukah kamu apa itu pintu kebaikan? Maka Nabi SAW bersabda, as-saumu junnah, puasa itu adalah pelindung dari api neraka. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah, kemudian sedekah itu akan menghapuskan kesalahan. Sedekah itu akan memadamkan kesalahan. Kama yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana air dapat memadamkan api. Wa sholatur rajuli fi jawfil lail, kemudian salat seseorang di tengah malam. Tsumma qala, tsumma tala, kemudian Nabi SAW membaca ayat dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka, hatta balagha ya'malun, sampai pada ayat ya'malun, apa yang telah mereka amalkan, surat As-Sajdah ayat 17. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dirwati sanamih, wahai Mu'ad, inginkah kuberitahukan kepadamu tentang pimpinan segala urusan, tiangnya dan puncaknya? Qultu bala ya Rasulullah. Mu'ad menjawab, tentu ya Rasulullah. Apa itu? Maka Rasulullah berkata, ra'sul amril Islam, pimpinan segala urusan adalah Islam. Wa amuduhus shalah, tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihil jihad, dan puncaknya adalah berjihad. Summa qala, lalu Nabi bersabda kembali, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli, inginkah kutunjukkan kepadamu inti dan kunci dari semua perkara itu? Qultu bala ya Rasulullah. Kata Mu'ad, tentu ya Rasulullah. Fa akhadha bilisani, maka Nabi pun memegang lidahnya. Tsumma qala, lalu beliau bersabda, quffa 'alaika hada, wahai Mu'ad, jaga lisanmu ini. Faqultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima takallama bihi, wahai Nabiullah, apakah kami akan disiksa gara-gara ucapan kami? Faqala thaqilatka ummuka ya Mu'ad, maka Nabi bersabda, betapa anehnya kamu ini wahai Mu'ad. Wa hal yaqubbun nasi finnar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, tidaklah yang menyebabkan manusia itu dijerembabkan ke dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka, kecuali itu disebabkan oleh lisan-lisan mereka. Nah, sampai di sini hadisnya. Kata Imam Nawawi, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata hadisnya hasan sahih. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis ini diterima dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal nama kunyahnya Abu Abdurrahman, lengkapnya Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus al-Ansari. Beliau termasuk sahabat Ansor, Mu'ad bin Jabal ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Mu'ad bin Jabal termasuk ulama di kalangan para sahabat, bahkan dikenal sebagai a'lamus sahabah bil halali wal haram.
Beliau ini sahabat yang paling tahu tentang masalah halal dan haram. Makanya kalau sahabat sepeninggal Nabi SAW mau tanya tentang hukum halal dan haram, pergi ke Mu'ad bin Jabal. Mu'ad itu ulamanya sahabat. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya Rasul SAW sendiri yang berikan rekomendasi. Dan Anas bin Malik, sebagaimana dalam riwayat Imam Tirmizi, beliau mengatakan wa a'lamuhum bil halali wal harami Mu'ad ibnu Jabal. Sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Beliau ini sahabat Mu'ad bin Jabal masuk Islam ketika berumur 18 tahun. Beliau menyaksikan perang Badar dan juga termasuk sahabat yang hadir di Bai'atur Ridwan, yang berbaiat kepada Nabi SAW di bawah pohon itu, yang dipuji bahkan sampai di dalam Al-Quran. Nah, Mu'ad bin Jabal ini karena beliau termasuk dari orang yang berilmu, Nabi SAW pernah mengutus beliau ke Yaman dalam rangka untuk berdakwah. Yang ketika itu, di masa itu penduduk Yaman kebanyakannya dari golongan orang-orang Yahudi, dari agama Yahudi. Nabi SAW mempercayakan Mu'ad bin Jabal diutus sama Nabi untuk berdakwah di sana. Makanya dalam hadis Nabi SAW berpesan kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, innaka satati qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, kamu akan mendatangi suatu kaum yang mereka ini ahlul kitab, punya kitab juga, Yahudi. Orang-orang Yahudi punya kitab mereka, yaitu kitab Taurat. Nabi ingatkan ini kepada Mu'ad supaya bersiap-siap. Yang kau hadapi ini bukan orang sembarangan, bukan orang bodoh, orang yang punya ilmu juga. Mereka punya kitab Taurat. Jangan sampai mereka nanti mendebatmu. Kau sudah bersiap-siap. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diberikan pesan oleh Nabi SAW supaya dakwah pertama yang kau sampaikan adalah dakwah kepada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dakwah kepada tauhid. Kalau mereka sudah sepakat, ajarkan tentang sholat. Kalau mereka sudah sepakat, ajarkan tentang zakat. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya syariatul Islam itu ya bertingkat-tingkat, setahap demi setahap. Al-aham fal muhim, yang paling penting dulu, kemudian yang penting setelahnya. Ketika itu Nabi perintahkan dulu, ajarkan mereka syahadat wahai Mu'ad. Lalu setelah itu sholat, lalu setelah itu zakat. Baru yang penting setelahnya dan yang penting setelahnya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sahabat Mu'ad bin Jabal termasuk orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai sahabat yang disarankan oleh Nabi supaya belajar Quran kepada salah satu dari 4 orang sahabat. Salah satunya adalah Mu'ad ibnu Jabal. Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bahwa Mu'ad bin Jabal ini sahabat yang hafizul Quran. Beliau hafal Quran itu, Pak. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sahabat Mu'ad bin Jabal, di antara keutamaan beliau, Nabi SAW bahkan pernah mengungkapkan bahwa beliau sangat cinta kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Cinta sebagai saudaranya, sebagai sahabatnya. Maka pernah dalam suatu hadis Rasul pernah bersabda, "Ya Mu'ad, inni la uhibbuk." Wahai Mu'ad, sesungguhnya saya ini cinta kepadamu.
saya sayang kepadamu wahai Mu'ad, kata Rasulullah. Fala tada'anna dubura kulli salatin, maka jangan sampai kau tinggalkan amalan yang kuberikan kepadamu ini, doa yang hendaknya kau ucapkan di belakang setiap kali selesai solat. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, a'inni, bantu saya, ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan membaguskan ibadahmu kepadaku, membaguskan ibadahku kepadamu. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi, jangan tinggalkan ini wahai Mu'ad. Setiap kali kamu selesai solat atau di penghujung solatmu sebelum salam, maka ucapkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini kata para ulama, di antara doa yang dituntunkan oleh Nabi ketika kita selesai tasyahud akhir, kemudian kita membaca salawat, membaca 4 perlindungan. Nah, salah satu doa yang dianjurkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu yang pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad bin Jabal. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan bahwa Mu'ad bin Jabal, beliau meninggal dunia masih berusia muda. Ketika itu Mu'ad bin Jabal masih berusia 35 tahun. Nah, masih muda, beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia karena penyakit taun amwas, salah satu jenis penyakit menular di masa itu yang tersebar di daerah Amwas, yaitu di negeri Syam. Jadi Mu'ad bin Jabal ini, beliau bermukim di negeri Syam tatkala itu. Syam itu meliputi negara Palestina, Suriah, Yordania sekarang ini. Nah, kalau dulu namanya Syam namanya. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena ketika itu tersebar penyakit taun amwas, sampai gubernurnya ketika itu wafat juga, namanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Saking hebatnya penyakit itu, sampai disebutkan Mu'ad bin Jabal itu menguburkan anak setiap hari, anak-anak kecil sebanyak 10 orang dikuburkan oleh Mu'ad bin Jabal. Ini penyakit yang dulu sempat tersebar, penyakit menular. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Mu'ad bin Jabal termasuk sahabat yang terkena penyakit itu, dan beliau meninggal karena sebab itu. Nah, tapi ada sesuatu yang luar biasa dari kisah Mu'ad bin Jabal ini menjelang beliau meninggal dunia. Jadi ketika beliau berada dalam sakarat, di suatu malam Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu sering terbangun. Kemudian beliau bertanya kepada seorang putranya, "Asbahna, wahai putraku, apakah sudah masuk waktu subuh?" Kata putranya, "Belum wahai bapakku." Tapi Mu'ad bin Jabal ini selalu bertanya, sebentar-sebentar bertanya lagi, "Asbahna, wahai anakku, apakah waktu subuh sudah masuk?" Kata anaknya, "Belum wahai bapakku." Terus dia bertanya sampai pada akhirnya betul sudah masuk waktu subuh. Mu'ad bin Jabal bertanya, "Asbahna, apakah sudah masuk waktu subuh?" Maka anaknya menjawab, "Na'am ya abati." Betul wahai bapakku, waktu subuh telah masuk. Maka mendengarkan itu Mu'ad bin Jabal berkata, "A'udzu billahi min lailatin sabihatuha ilan nar." Kata Mu'ad, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari suatu malam lalu paginya menuju api neraka. Ini saking rasa takut beliau menjelang wafatnya. Kemudian Mu'ad bin Jabal berdoa, "Allahumma, ya Allah, innaka ta'lamu anni kuntu akhafuka wa ana al-ana arjuka." Ya Allah, kata Mu'ad bin Jabal, ini berada dalam sakaratul maut, Pak. Kata beliau, "Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu ya Allah bahwa aku takut kepada azabmu. Tapi aku sekarang ya Allah, aku mengharap akan rahmatmu." Ini dua kondisi.
Yang seseorang tidaklah berada pada kondisi ini, kata Nabi, ketika menjelang wafatnya, kecuali dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti, yaitu berada pada kondisi takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala dan harap terhadap rahmatnya Allah. Orang yang beriman ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya berada pada posisi ini, tom'an khaufan wa toma'a, berada dalam kondisi takut dan berada dalam kondisi berharap, cemas dan harap. Cemas, takut akan azab Allah, harap tentang rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga nanti. Kemudian beliau berkata, Allahumma innaka ta'lam anni lam akun uhibbud dunya litulil baqa wala li jarril anhar wala li gharsil asjar walakin li siyamil jawahir wa qiyamil lail wa mujalasatil ulama. Ini yang beliau ungkapkan, luar biasa. Kata Mu'ad bin Jabal, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu ya Allah bahwa aku tidaklah cinta kepada dunia ini karena ingin berlama-lama hidup di dunia ini. Tidak ya Allah. Tidak pula karena ingin untuk mengaliri air ke sungai, maksudnya untuk berusaha bercocok tanam, bukan. Wala li gharsil asjar, bukan untuk menanam tanaman, bukan ya Allah. Ini bukan untuk dunia. Aku berharap hidup lama di dunia, bukan untuk itu ya Allah. Walakinni lisyamil jawahir wa qiyamil laili wa mujalasatil ulama. Tapi ya Allah, aku berharap supaya bisa hidup lama di dunia ini agar aku bisa melaksanakan puasa di pagi harinya, di siang harinya, kemudian aku bisa qiyamul lail di malam harinya, dan aku bisa terus bermajelis dengan para ulama. Itu yang aku harapkan. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi Mu'ad bin Jabal berharap supaya hidup lama di dunia bukan untuk dunia, tapi untuk bisa berpuasa di siang harinya, sholat di malam harinya, dan bisa bermajelis dengan para ulama. Inilah yang harusnya diamalkan oleh seseorang. Seorang muslim itu hendaknya mempersiapkan bekal ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh ketika seseorang berada pada detik-detik kematiannya, maka disitulah penyesalan yang betul-betul penyesalan. Dan disitulah orang mau semangat beramal, tapi apalah daya ketika itu sudah tidak lagi kuat. Jangankan untuk menggerakkan badan, menggerakkan lisan pun sudah tak kuasa. Tapi justru disitulah kita semangat-semangatnya mau beramal. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka selama Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan waktu dan kesempatan, kesehatan dan kebugaran pada badan kita, manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum datang sakaratul maut yang pasti akan menimpa manusia. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meninggal dunia pada tahun 18 Hijriah di daerah Amwas, yaitu di negeri Syam. Nah, dan berdiri menegakkan solat untuk beliau, mensolatkan jenazah beliau, gubernur yang ada di Syam ketika itu yang bernama Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Nah, radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 157 hadis. Salah satunya hadis yang kita bacakan ini. Cukup panjang hadisnya. Jadi beliau bercerita, disebutkan dalam satu riwayat, sahabat Mu'ad bin Jabal ketika itu berada dalam kondisi safar bersama Nabi. Jadi beliau bersama Nabi safar, menaiki kendaraan onta ketika itu. Maka kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Mu'ad bin Jabal untuk mendekati Nabi. Maka beliau pun berusaha menyusul Nabi sampai beliau berada di dekat Nabi, di samping Nabi. Maka beliau bertanya kepada Nabi di saat itu.
Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat bersemangat untuk memanfaatkan kesempatan walaupun berada dalam kesempitan. Ini kesempatan itu harus dimanfaatkan. Di sini ada peluang untuk bertanya terkait dengan masalah agama, untuk menambah ilmu dalam agama, maka beliau lakukan hal tersebut. Walaupun Mu'ad bin Jabal bukan orang sembarangan, beliau orang yang tahu ilmu, beliau orang yang paham, banyak hadis-hadis yang diriwayatkannya, banyak ayat-ayat yang dihafalkannya. Tapi bersamaan dengan itu beliau terus menggali dan terus menggali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka ketika dekat dengan Nabi, maka beliau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya Mu'ad, dengarkan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin, kabarkan kepadaku ya Rasulullah akan suatu amalan. Amalan itu ya Rasulullah yudkhilunil jannata wa yubaiduni anin nar, bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Subhanallah. Ini pertanyaan para jamaah yang dirahmati oleh Allah dari sahabat Mu'ad bin Jabal, menunjukkan betapa pentingnya pertanyaan ini. Dan ini pertanyaan yang memang kita butuhkan. Kenapa? Karena yang namanya keberuntungan, kesuksesan itu tatkala seseorang sukses, bahagia, beruntung dengan mendapatkan surga dan selamat dari api neraka. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, diselamatkan dari api neraka, lalu dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang paling beruntung, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Nah, maka menunjukkan kepada kita yang namanya sukses adalah sukses di akhirat, bukan sekedar sukses di dunia sebagaimana menurut sangkaan sebagian orang. Menurut dia sukses itu kalau sukses di dunia, nah, lihat dia itu, nah, sudah jadi orang dia. Subhanallah. Maksudnya apa? Maksudnya lambang dia orang sukses. Sukses di mana? Sukses di dunia. Di akhirat belum tahu. Di akhirat kadang orang tidak peduli. Padahal kesuksesan yang sesungguhnya adalah kesuksesan di akhirat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memotivasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa sukses apa? Di akhirat. Nabi tidak khawatirkan umatnya itu jatuh miskin. Itu tidak dikhawatirkan oleh Nabi, Pak. Rasul pernah bersabda kepada Nabi, "Fawallahi," Rasul pernah bersabda kepada sahabat, "Fawallahi mal faqru akhsha alaikum." Wahai para sahabatku, demi Allah, aku tidak khawatirkan kalian itu miskin. Bukan itu yang paling aku khawatirkan. Justru sebaliknya, yang aku khawatirkan menimpa kalian, antu basatu alaikumud dunya kama qad busitat ala man kana qablakum. Ketika dunia itu dibentangkan kepada kalian, ketika dunia dibentangkan kepada kalian, kalian pun lupa dengan akhirat, kalian pun lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu yang paling aku khawatirkan. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah disebutkan suatu hari sahabat Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab pernah jalan berjumpa dengan sahabat Utsman. Umar bin Khattab ngucapin salam sama Utsman, "Assalamualaikum." "Assalamualaikum ya Utsman." Tapi Utsman ketika itu jalan terus, tidak jawab salamnya Umar. Umar pun dalam hatinya, loh, ada apa dengan Utsman ini? Saya salam, kenapa dia tidak jawab salam saya? Maka akhirnya dia pun berjumpa dengan sahabat Abu Bakar. Tanya kepada sahabat Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ada apa dengan Utsman? Mengapa aku salami dia tidak jawab salamku? Ada apa dengan dia?" Maka kata sahabat Abu Bakar, "Ayo kita datangi dia."
Kita minta penjelasan mengapa dia tidak jawab salammu itu. Maka Abu Bakar dan Umar pun datang kepada sahabat Utsman. Tanya kepada Utsman, "Wahai Utsman, Umar tadi ngucapin salam kepadamu, mengapa kau tak jawab salamnya?" Kata sahabat Utsman, "Hah? Umar tadi ngucapin salam sama saya?" "Iya wahai Utsman, aku ucapin salam sama kamu." Subhanallah. "Wahai Umar, demi Allah aku tadi tak dengar suara salammu. Tadi aku sebenarnya lagi fokus wahai Umar." Ini menunjukkan bahwa terkadang ada orang, kalau misalnya kita jumpai, kita salam sama dia, tidak jawab salam kita, jangan dulu suudzon. Boleh jadi ada yang dia pikirkan, ada sesuatu yang lagi dia pikirkan, sehingga tidak fokus sama orang lain. Utsman bin Affan seperti itu, Pak. Umar bin Khattab sampai salam, sampai beliau tidak tertanbih dengan salamnya Umar tadi. Beliau minta utur, "Wahai Umar, aku minta maaf wahai Umar. Tadi aku lagi fokus, lagi memikirkan sesuatu." Nah, maka mereka pun membincangkan, apa yang kau pikirkan itu wahai Utsman? "Tadi wahai Umar, wahai Abu Bakar, saya berpikir kira-kira apa ya yang bisa menyelamatkan saya ini dari api neraka dan memasukkan saya ke dalam surga." Subhanallah. Itu yang jadi pikirannya Utsman, Pak. Sungguh kata Utsman, dulu aku sangat ingin bertanya pertanyaan ini kepada Rasulullah SAW, tapi Rasulullah keburu wafat. Aku tidak sempat bertanya. Kata Utsman bin Affan. Subhanallah. Padahal Utsman bin Affan ini siapa, Pak? Siapa Utsman bin Affan ini? Menantunya Nabi SAW. Beliau menikahi dua putrinya Nabi SAW, sehingga beliau dijuluki dengan Dzun Nurain, orang yang punya dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi, Ummu Kulsum yang dinikahi oleh Utsman dengan Ruqayyah. Utsman bin Affan dijamin oleh Nabi masuk surga, ya kan? Rasul bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, semua mereka di dalam surga. Rasul sudah wafat. Utsman bukan tidak dengar hadis itu, beliau dengar hadis itu. Tapi bersamaan dengan itu, Utsman bin Affan tidak berbangku tangan, Pak. Tetap beliau mengusahakan, walaupun sudah dijamin sama Nabi. Subhanallah. Kalau kita dapat jaminan surga, Pak, kira-kira bagaimana kita? Ini Utsman bin Affan sudah dapat jaminan surga, bukan beliau bersantai-santai saja, "Oh sudah dapat jaminan saya." Nah, bukan begitu beliau. Subhanallah. Nah, ini kita kadang belum dapat jaminan surga, masih santai-santai kita. Utsman bin Affan tidak seperti itu, Pak. Beliau tadi lagi berpikir, ternyata kira-kira apa ya yang bisa menyelamatkan saya dari surga, yang bisa menyelamatkan saya dari api neraka dan memasukkan saya ke dalam surga. Apa yang bisa menyelamatkan saya di negeri akhirat nanti? Aku tidak sempat tanya itu kepada Nabi, wahai Abu Bakar dan Umar. Kata Abu Bakar, "Engkau tidak sempat bertanya, tapi aku wahai Utsman, aku sempat bertanya kepada Nabi tentang amalan itu." Subhanallah. Maka mereka pun bertanya, apa itu wahai Abu Bakar As-Siddiq, apa yang dijawab oleh Nabi itu? Rasul jawab sederhana. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka, "Man qabila minni al-kalimah allati alqaituha ala ammi fa'aba kana lahu najah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia menerima satu kalimat yang pernah aku sampaikan kepada pamanku Abu Thalib, tapi dia enggan untuk mengucapkannya, maka dia adalah orang yang paling beruntung nanti di akhirat. Apa itu? Kalimat apa yang diajarkan oleh Nabi namun ditolak sama Abu Thalib? Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Itu kunci surga itu, Pak. Nah, la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah adalah kuncinya surga. Itu dulu kau usahakan, itu dulu kau permantap, itu dulu kau pelajari. Karena la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah bukan sekedar diucapkan,
Tapi perlu kita ilmui dia, perlu kita amalkan dia, jalankan apa yang menjadi konsekuensinya. Kalau benar syahadatmu, maka pasti kau beramal. Kalau benar syahadatmu, maka pasti kau sholat. Kalau benar syahadatmu, maka pasti kau zakat, kau pasti puasa, kau pasti haji, kau pasti jadi orang baik, kau pasti jadi orang soleh. Itulah konsekuensi syahadat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak salah ketika Nabi SAW menjawab pertanyaan Mu'ad bin Jabal, amalan yang bisa memasukkan ke surga, menjauhkan diri dari api neraka, itulah rukun Islam yang 5. Anda usah banyak-banyak, rukun Islam yang 5 dulu, koper mantap itu. Kalau sudah koper mantap itu jaminan surga itu. Kalau itu saja belum koper mantap, maka sulit kau masuk surga. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, perhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya Mu'ad bin Jabal dengan pertanyaan ini, beliau bersabda, "Laqad sa'altani an 'azim." Wahai Mu'ad, kau bertanya kepadaku itu tentang perkara yang besar. Maksudnya apa? Ini pertanyaan memang pertanyaan yang diutarakan oleh semua manusia. Bahkan bukan orang muslim saja. Yang non-muslim pun bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Yang mengimani tentang adanya kehidupan setelah kehidupan ini. Semuanya pengen masuk surga, jauh dari api neraka. Ya kan? Itu semua keinginan orang kan? Semua yang beriman, kecuali ateis saja, yang tak beriman dengan adanya kehidupan setelah kehidupan ini, pasti dia ingin supaya masuk surga, selamat dari api neraka. Makanya Rasul menjawab dengan jawaban itu, laqad sa'alta an 'azim, wahai Mu'ad, engkau bertanya dengan pertanyaan yang sangat besar. Dan ingat jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini pertanyaan jawabannya sangat berat. Maksudnya apa? Amalannya sangat berat. Jadi jangan dikira syahadat, salat, zakat, puasa dan haji itu ringan. Berat dia. Tetapi jangan khawatir, kata Nabi, wa innahu la yasirun ala ma yassarahu Allahu alaih. Tapi dia mudah. Insyaallah mudah wahai Mu'ad bagi siapa yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang hatinya tunduk kepada Allah, senantiasa mengingat Allah, amalan-amalan ini akan ringan bagi dirinya. Justru dia akan merasa berat kalau dia meninggalkan amalan-amalan itu. Tapi kalau orang yang hatinya tidak dipenuhi dengan keimanan, hatinya penuh dengan kegelapan, ketika dia mau melakukan amalan-amalan itu, berat bagi dia untuk melakukannya. Nah, makanya mudah dia bagi orang yang Allah mudahkan, berat dia bagi orang-orang yang tak Allah berikan hidayah kepada dia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Tapi ingat jamaah sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini bahwa amalan-amalan itu asalnya berat, tapi dia mudah bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Dari sini menunjukkan kepada kita sebenarnya Islam itu syariat yang ringan, bukan syariat yang berat. Bukan syariat yang berat ya. Asalkan kau pegang teguh baik-baik Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi, komitmen di atasnya, niscaya ringan itu agama. Tidak ada yang berat dalam agama ini. Dan sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innad dina yusrun wa la yushadad dina ahadun illa ghalabah." Agama ini mudah kata Nabi, dan tidaklah seseorang memberat-beratkan dirinya dalam beragama melainkan dia pasti terkalahkan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Nabi pun menyebutkan amalan-amalan yang memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan diri dari api neraka. Beliau mulai dengan rukun Islam yang 5. Nah, setelah itu beliau sebutkan amalan-amalan pendukungnya dari amalan-amalan sunnah, lalu beliau sebutkan kuncinya. Menunjukkan hadis ini, Pak, ini hadis yang sangat agung ini. Kenapa? Ini kunci masuk surga ada dalam hadis ini. Nah, mungkin kita sudah biasa mendengar sholat, sudah biasa kita dengar masalah zakat, sudah biasa kita dengar masalah puasa, masalah haji, sudah biasa kita dengarkan, dan kita sudah paham itu amalan bisa memasukkan ke dalam surga. Tapi apa yang menjadi kunci agar kita bisa melakukan amalan itu?
Nah, ini insyaallah taala akan kita bahas, akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.